Iya, tetap ada kesulitan. Iya. Latihan aja baru 1 hari. Untuk jadi kompaknya itu susah, sangat susah. Yang 4 ada, yang 1 nggak ada, yang 2 ada, yang 3 nggak ada gitu. Kita tuh posisi rumahnya tuh berjauhan. Dari Sukabumi itu ada yang dari Cicurug, ada yang di Para juga gitu. Kadang ada yang on time, ada yang enggak. Kemarin tuh persiapan Pornas benar-benar kita mepet, masih menunggu dana. Mau berangkat atau enggak, mau berangkat atau enggak. Akhirnya jadi nggak tenang latihannya ya? Iya, betul. Saling menjaga perasaan aja. Sakitnya tuh di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, tak terasa kita kembali lagi dalam ajang lomba olahraga masyarakat bertaraf nasional, yaitu Fornas. Kali ini adalah yang kedua kalinya KLPI ikut serta meramaikan kancah persaingan dan silaturahmi yang bergengsi tersebut. Dan Kota Bandung telah terpilih menjadi tuan rumah tahun ini. KLPI sendiri menurunkan peserta dari 16 provinsi Indonesia dan melombakan gerak senam KLPI seri kedua sebagai materinya. Nah, sehari sebelum kejuaraan, para peserta diundang untuk melakukan technical meeting oleh panitia, di mana technical meeting tersebut menjelaskan proses pendaftaran, urutan masuk, hingga mengulas kembali gerakan senam KLPI seri kedua bersama instruktur dan Ketua Umum KLPI Bunda Nenden Muhtar. Sayangnya pengalaman technical meeting kali ini agak terganggu dengan ketiadaannya sound system yang dijanjikan oleh panitia pusat Fornas karena saking hektiknya katanya. Tapi panitia KLPI Jawa Barat tetap berupaya dan sigap mencari pengganti sound tersebut. Ya, walaupun sempat membuat Bunda Nenden Muhtar habis suaranya, proses technical meeting ini tetap berjalan lancar. Sore dan malamnya para peserta tidak bisa tidur. Mereka terus latihan gerakan walaupun di depan kamar hotelnya masing-masing. Ini kebetulan aja baru terlihat di satu hotel. Di hotel yang lain pun juga sama keadaannya. Kira-kira berapa lama ya mereka latihan senam ini? Dari sekitar 2 bulan ya, 2 bulan kita latihan. 1 bulan tuh tiap hari, 2 jam. Kita latihan mulai dari bulan Mei. Bulan Juni. Pertengahan Juni. Ya. Berarti waktunya sedikit banget ya? Iya. Bisa belajar ini ya? Iya, tetap ada kesulitan. Iya. Latihan aja baru 1 hari. Ada yang 2 bulan, 1 bulan, bahkan ada yang katanya cuma sekali. Tapi yang ini nih yang paling di luar dugaan. Ada sih Pak, ini pergantian peserta karena suaminya meninggal. Jadi ganti ini jadi meninggal. Cuma 3 hari ini latihan. 3 hari. Udah Iya. kompak, udah Jadi kuat. kita udah punya Katanya grup kompak, suaminya meninggal. sakit dan meninggal. Jadi harus ganti. Jadi ganti ini. Stroke 2 hari ya di rumah sakit ya? Nah, setelah waktu latihan yang tidak menentu dan mepet, masih ada lagi masalah lain. Misalnya, mengumpulkan anggota. Ya, beda orang beda karakter ya. Untuk jadi kompaknya itu susah, sangat susah. Yang 4 ada, yang 1 nggak ada, yang 2 ada, yang 3 nggak ada gitu. Tapi yang seringnya mah yang 4 ada atau yang 5 ada, yang 1 selalu tidak ada. Kita tuh posisi rumahnya tuh berjauhan. Dari Sukabumi itu ada yang dari Cicurug, ada yang di Para juga gitu. Kesulitannya itu mengumpulkan ibu-ibu. Satu. Biasanya kami lakukan setelah selesai bekerja. Sedikit sulit karena kesibukan kerja masing-masing. Karena kita semuanya pegawai. Ya. Bertepatan sekarang juga dengan latihan kami ini dengan Idul Adha. Idul Adha di Aceh itu tidak sama seperti daerah lain provinsi, tapi paling istimewa. Kalau yang barusan adalah soal kedisiplinan, grup berikut ini malah yang paling deg-degan. Padahal grupnya sudah kompak. Apa yang terjadi ya? Kemarin tuh persiapan Pornas benar-benar kita mepet, masih menunggu dana. Korni waktu salah satunya, jadi mau berangkat atau enggak. Akhirnya jadi nggak tenang latihannya ya? Iya, betul. Ya, karena kita terus terang aja Mas Andri, ini kita NTB masih dana mandiri. Selain itu, di antara peserta ada pula pengalaman unik dan lucu terjadi. Contohnya nih,
Kita juga penasaran ya, siapa sih yang sering salah dan ya mungkin gak gampang diatur. Iya. Emang auranya dari tadi kayaknya. Angel. Ada juga. Bukan ini lagi kan? Salah satunya itu juga. Suka ngeheng. Gak apa-apa ya Bu ya. Gak apa-apa ya Bu ya. Bercanda ya. Bergerak tapi pikirannya kemana gitu. Jadi Saya sering kaget. Kaget kalau salah diketawain soalnya. Iya, kadang-kadang manusiawi kan kalau salah. Kayaknya semua deh. Waktu latihan, waktu salahnya kita saling ketawa aja. Salah. Sering-sering latihan. Dimarahin. Coba. Coba gimana? Anak bontot. Paling lucu dia. Kan aku sering dimarahin ini. Yang sering marahin yang mana Bu? Semuanya. Wah, buat tim yang rekannya sering salah, dimaafin aja ya. Kasian juga liatnya. Mungkin untuk para ketua kayaknya harus mencontoh ketua pengayom yang satu ini nih. Latihannya cukup, tidurnya cukup, dan nyaman, dan segala sesuatu tuh kalian pikirkan itu tanggung jawab saya, ya. Apapun itu tanggung jawab saya. Kalian fokus lomba, apapun yang kalian perlukan, tinggal tanya saya akan siapkan. Akhirnya tiba waktu lomba. Sepertinya banyak peserta yang kurang tidur ya gara-gara menanti momen ini. Tapi sebelumnya, yuk kita mengenal beberapa juri yang akan menilai nanti. Nama saya Ika Sutriwati. Saya sudah bergabung dengan Bunda 12 tahun. Nah, sampai akhirnya dari KLP 1, alhamdulillah saya terlibat untuk sebagai peraga dan sebagai juri juga di KLP 1. Kalau untuk sertifikat senamnya macam-macam, nasionalnya saya ada di KLPI dari 1 dan 2, dari mulai peraga sampai ke penjuriannya sendiri. Saya juga pernah mengikuti berbagai kepelatihan senam dan kepelatihan untuk penjurian nasional di beberapa tempat. Perkenalkan, nama saya Am Surapati, menggeluti dunia senam dari sejak tahun 90. Dari mulai senam SKJ, senam baku, sampai senam-senam lainnya sampai sekarang. Saya sekarang berdinas di Dinas Pemuda dan Olahraga, sehingga memang tepat sekali kalau saya ini sekarang melakukan kegiatan pengembangan olahraga karena memang sesuai dengan tupoksi saya, pembudayaan olahraga masyarakat. Dan kebetulan senam ini adalah salah satu olahraga yang dibudayakan di masyarakat, sehingga bagaimana caranya memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Nama saya Indah Rudatiniati. Saya berkecimpung di dunia olahraga dari 2005, berangkat dari senam aerobik, terus mencoba berbagai macam senam, ada senam pernapasan, osteoporosis, terakhir di senam KLPI ini. Nah, itu dia 3 dari 6 juri yang akan menilai peserta lomba. Lalu, bagaimana dengan kategori penilaiannya? Pertama teknik gerak, irama dan gerak, terus kekompakan. Tapi yang lebih ditekankan kalau untuk penjurian nasional adalah di teknik dan geraknya. Selain teknik gerak juga ada semangat yang kita, jadi dilihat dari waktu pemanasan sampai pendinginan tuh dilihat kekompakan dan semangat dari para peserta. Oke, akhirnya kita mulai. Acara diawali dengan upacara pembukaan singkat setelah masuknya para peserta dengan disambut riuh rendah para pendukungnya. Lomba dibuka dengan upacara sederhana dan hikmat seperti sambutan dan pengucapan janji juri juga janji peserta. Bapak Ketua Kormi Nasional Bapak Hayono Isman beserta Bapak Deputi 3 Kemenpora Bapak Isnanta yang sedianya hadir saat pembukaan terlihat belum muncul hingga acara dimulai. Kabarnya sih mereka masih wajib menghadiri acara penting lain di waktu yang sama. Namun tak lama berselang, Pak Isnanta pun hadir dan memberikan sambutannya. Kalau setiap hari kita bergerak, berolahraga, pasti ya kayak gini hasilnya. Jauh datang bergerak masih bugar, suruh lomba pun masih gerakannya eksplosif. Hari ini 5 inorga pertama yang saya kunjungi dari sekian banyak inorga KLPI. Karena di sini ada para lansia yang sehat, yang bugar, yang ceria.
Kalau bangsa itu sejahtera, bangsa itu sehat, bukan, bisa dilihat dari lansianya. Selamat berlomba, KLPI selamat bertugas, sukses selalu, kita ketemu juga nanti di Fornas mendatang. Lomba pun berjalan dengan baik, peserta dibuat maju minimal per 4 tim sekaligus. Banyak loh dari mereka yang menunjukkan gaya opening atau salam hormat kreatif ketika masuk lapangan. Tapi ada juga yang langsung diam berdiri menempati posisinya masing-masing. Oh iya, masing-masing tim juga menunjukkan kebolehannya dalam membentuk formasi gerak senam yang kreatif. Jadi, bukan hanya berdiri berjajar seperti pada contohnya di video, mereka ada yang maju mundur, berputar-putar, sampai bertukar tempat dengan rekannya satu sama lain. Kok beresiko ya kayaknya? 3, 2, 3, 4. Ini ada formasi nggak? Ada formasi, ada opening dan closing. Sering salah nggak yang paling depan? Kadang-kadang salah. Iya, kadang-kadang manusiawi kan kalau salah. Kalau kita pas nggak konsentrasi, salah gerak. Jadi kami di depan nih harus hafal. Ya kalau yang di depan tuh kan suatu monitor istilahnya ya sebagai sopir. Ibu, pas formasi huruf apa? Huruf I. Nah, emang yang paling sulit itu part yang mana, Bu? Bagian pemanasannya yang tangannya harus gini-gini. N-nya. N. Ada N gitu loh. Pemanasan. Sama pemanasan. Pemanasan. Ya. Inti 3 dan 4. Mau masuk GP pertama itu sering gitu. Sering kelewat. Iya. Tapi yang paling banyak sulit di sini nih. Kalau saya GP. Ini GP. Apa sih yang gini nih gerakan GP? Apalagi nembak-nembaknya itu sudah bagus. Kalau saya gerakan agak-agak riuh. Dia GP-nya. GP ya. Waktu awal kita kan sering bingung gitu ya. Ya, yang gini-gini kan agak susah tuh. Nah, senam otak atau GP jadi gerakan tersulit yang paling banyak. Tapi itu bukan berarti semua orang ya. Buktinya ini nih. Kayaknya bagian mana ya? Kayaknya sih biasa-biasa aja sih, nggak ada yang Enggak terlalu sulit sih. Yakin? Insya Allah. Berarti yang paling sulit mana dong? Nggak ada. Karena sekarang udah susah. Sulitnya udah nggak ada, sulitnya udah hilang. Mereka menganggap susah mungkin karena dia tidak mau menghafal. Yang susah itu karena kalau senam baku kan senam yang udah dibakukan. Jadi gerakannya tuh harus sama gitu. Kalau saya melihat gini, karena saya adalah instruktur, tergantung dari instrukturnya. Karena di lapangan itu ada beberapa jenis, ada beberapa sifat instruktur yang mau mengajari, yang sifatnya anggotanya harus bisa atau yang mengikuti. Kalau mengajari, dia akan memberikan step by step setiap gerakan. Jadi sampai anggotanya itu bisa. Tapi ada juga yang sifatnya mengikuti. Dalam arti kata, di anggotanya di belakang mau bisa atau tidak bisa, yang penting sudah selesai tugas dia sebagai instruktur pada hari itu. Kalau begitu, mana yang lebih disukai? Senam KLPI 1 apa yang kedua? Saya sukanya yang kedua kalau saya. Ini yang kedua. Dan yang kedua. Saya dua. Aku juga sama, lebih senangnya KLP 2. Kalau enggak yang satu ya. Sudah karena kalau KLP 1 ya musiknya lebih enak yang ini gitu maksudnya ya. Ini tambahnya musik. Ya gitu. Kalau saya lebih senang di KLP 2, GP-nya lebih mudah gitu. Terus untuk disosialisasikan dengan teman-teman lebih mudah diterima. Enak yang pertama. Alasannya? Nggak tahu. Musiknya kan begitu kita dengar asik aja gitu. Asik abis itu Ini kita sama bisa langsung aura kita tuh keluar gitu. Kalau ini belum bisa senyum kayaknya. Kalau musik yang kemarin, musik ini gerakannya, musik langsung dari sini. Kalau yang ini musik ini gerakannya mana ya? Kalau KLP 2 dari mulai kita latihan, musiknya sangat menarik, gerakannya mudah dihafal, cepet ketangkap gitu. Musiknya agak ngebeat, Gerakannya gampang pun ditangkap. Oke. cepat di sama dua. 8, 4, 2. Untuk masyarakat umum yang baru pertama kali mengenal senam, jadi saya menyarankan awali dengan gerakan yang low impact, yang pelan, kemudian yang ada hitungannya, sehingga masyarakat yang mengikuti dia patokannya hitung. Oh, hitungan 1 begini, 2 begini, 3 dan sebagainya seperti itu. Kalau langsung musik tanpa hitungan agak susah menghafal. 7,
Nah, selama lomba, ternyata beberapa pejabat Kormi pendukung kontingen daerahnya masing-masing ada yang hadir. Ya, pastinya mereka ingin memberikan semangat dan dukungan kepada timnya ya. Tentunya ini pengalaman pertama dari Kota Ambon ya. Pengalaman pertama dari Kota Ambon. Dan harapan semoga dari ke-13 mata lomba yang diikuti, kami bisa memperoleh juara. Ya, sebenarnya bukan intinya itu, tapi ini memberi pengalaman sebenarnya kepada Kormi Provinsi supaya ke depan lebih maju lagi tentunya. Untuk dengan adanya kegiatan ini kami menjadi ruang belajar. Ya, kalau waktu ke depan kami diberikan kesempatan selaku tuan rumah kami bisa menyelenggarakannya. Lalu yang berikut kami juga melihat kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh para peserta, dan itu menjadi catatan khusus kami ke depan untuk bisa memberikan support yang lebih baik ke depan. Alhamdulillah kami dari KLPI NTB bisa ikut untuk perlombaan hari ini. Karena waktu kemarin Pornas di Palembang, kami KLPI hanya peninjau, tidak ikut berlomba. Harapan saya ya mudah-mudahan kami dari NTB adalah mungkin dapat juara, harapan kita. Kita dari Kormi Kabupaten Lahat bersyukur dapat mengirimkan anggota daripada KLPI Kabupaten Lahat. Walaupun kita belum bisa mensupport sepenuhnya, ke depan tentunya dengan memperbaiki daripada apa yang saat ini ada, kita akan berdayakan mereka dan kita akan support penuh untuk KLPI Kabupaten Lahat lebih maju lagi dan lebih bercahaya. Nah, akhirnya tiba saat pengumuman pemenang. Menyadari banyak kesalahan dan kekeliruan para peserta saat lomba, tentu membuat mereka semakin harap-harap cemas bisa memboyong piala untuk daerahnya. Pada akhirnya, ajang ini merupakan wadah silaturahmi para pegiat olahraga, khususnya KLPI, untuk bisa berjumpa satu sama lain sambil meraih prestasi mengharumkan nama daerahnya masing-masing. Dari Papua, orang bisa. Kalau kami lansia sih santai-santai ya. Teman baru, kenal teman dari provinsi lain, dari Kalimantan Barat, dari Banten. Kedepannya itu lebih baik, ya, dan kita bisa lanjut. Kita berharap dengan kegiatan ini para lansia dan pralansia semakin semangat, segar, bugar, dan sehat selalu. Insya Allah kita bisa maju lagi ya di Pornas ke-8. Buat semuanya, Ibu himbau ke kalian mungkin pada Pornas yang akan datang atau pada ada olahraga-olahraga yang akan datang lebih giat lagi. Kalau aku sih mungkin fokus kayaknya. Ya, biar nggak gampang ketinggalan. Saling menjaga perasaan aja. Karena yang namanya manusia itu, tidak ada yang sempurna, gitu aja. Tak ada gading yang tak retak sebetulnya, tapi kalau retak terus juga salah. Kalau tidak retak juga tidak akan ada perbaikan. Teman-teman bisa ada masukan dari daerah untuk perbaikan ke depan kami. Insya Allah nanti kami juga akan mencoba mempertimbangkan untuk kepentingan bersama. Mungkin kami juga saran, gerakannya jangan digoda-ganti karena kan teknik. Baku ya. Baku kan, senam baku. Jadi setiap pelatihan, Zoom, dan TM itu sama gerakannya. Kalaupun berbeda paling cuma 1-2 gerakan. Saya menyarankan acuan patokan adalah di YouTube. Ada tutorial, ada yang bersama, patokan seperti sana.
Kalau technical meeting hanya untuk mempertegas saja apa-apa yang ada di dalam YouTube. Satu lagi masukan bagi ke depan kita untuk lebih baiknya, jangan tuan rumah tuh sampai 5 lo tampil. Kalau dapat memang satu provinsi itu satu dibatasi. Jadi kita tuh tidak ya Bang, itu bertanya. Jadi KLPI misalnya untuk pralansia tiap provinsi satu. Nanti dengan lansianya berapa? Satu juga demikian.